Waton tak ingeti ora ilang. Tak ingeti isih wujud menungso. Aku Macan Sukawati. Jalo apa tak turuti? Ojo lali, sokrek. Terus apa mau? Lali aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sukses. Bertemu kembali di Pustaka Bela Diri Channel. Kali ini saya melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai diet atau diet. Kita fokus di cutting ya. Untuk bulking, kemarin ada pertanyaan dari rekan-rekan, Mas, kalau bulking bagaimana? Nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Kali ini kita fokus di cutting dulu. Nah, apa saja yang harus kita siapkan untuk diet, untuk menjalani diet? Masing-masing orang pasti berbeda. Tapi jika semua di-manage dengan bagus, jika semua disiapkan dengan bagus, pasti hasilnya juga akan maksimal, teman-teman. Kalau saya pribadi, ini menurut pengalaman saja, kalau saya melaksanakan diet, misal menjelang pertandingan, memang saya diet ketat itu menjelang pertandingan ya. Saya membuat satu agenda manajemen untuk diet. Jadi persiapan menjelang diet, terus kemudian pada saat eksekusi atau diet proses, terus kemudian pasca diet. Nah, ini harus kita pahami betul. Tidak semata-mata diet itu tiba-tiba kita melakukan diet atau ya sembarangan aja, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Nah, kita kembali ke agenda yang biasa saya lakukan pada saat diet ketat menjelang pertandingan atau menjelang fight day. Yang pertama adalah pra diet atau persiapan sebelum diet. Yang pertama adalah motivasi atau tujuan. Nah, ini harus kita tetapkan motivasi kita, motivasi Anda untuk melakukan diet itu apa. Itu harus dipahami. Jangan semata-mata Anda melakukan diet tanpa motivasi apa-apa, tanpa tujuan apa-apa. Nah, ini harus ditanamkan betul-betul agar supaya apa? Agar supaya kita sepenuh hati melaksanakan diet, tidak hanya setengah-setengah. Yang pertama adalah motivasi, kita tetapkan dulu. Terus kemudian poin yang kedua yang masuk di pra diet, yang kedua adalah planning atau rencana. Nah, rencana ini yang kita maksud adalah semisal kita mau melaksanakan diet dengan metode apa? Kita akan melaksanakan diet ini berapa lama? Nah, ini harus kita pahami. Harus kita rencanakan betul-betul, harus kita rancang. Seperti kita mau membuat acara, diet pun sama. Kita mau membuat event, diet pun juga begitu. Butuh manajemen, butuh persiapan. Kemudian poin yang ketiga, ini masih masuk di persiapan diet ya. Persiapan diet. Yang ketiga adalah niat. Kita harus mengumpulkan niat. Tanpa niat yang kuat,
tanpa niat yang keras, kebanyakan kita akan gagal di tengah jalan. Bahkan baru permulaan kita dapat berapa hari, kita sudah gagal diet. Nah, kumpulkan niat dulu. Kalau sudah fix, kalau sudah tekad mau diet, mau cutting, baru kita laksanakan. Kalau belum, masih setengah hati, jangan dulu. Terus kemudian poin yang keempat adalah metode. Metode diet apa yang akan kita pakai, kita siapkan. Silahkan teman-teman cari referensi-referensi mengenai metode diet. Ada OCD, ada keto, atau metode yang seperti saya sampaikan kemarin, Macan Sukhowati diet system itu, dimana kita boleh makan sebanyak mungkin, tapi kita harus mengkalkulasi kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Nah, tetapkan metode Anda. Jangan ngaco atau ikut-ikut temen, karena masing-masing orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Semisal teman Anda biasa melakukan OCD, Anda ikut-ikutan OCD, sedangkan hormon masing-masing orang berbeda, kekuatan masing-masing orang berbeda. Seperti itu, metode harus disiapkan. Terus kemudian selanjutnya adalah target. Poin yang kelima, Anda harus menetapkan target. Anda harus mempressure diri Anda sendiri. Tanpa target, Anda juga tidak akan maksimal. Anda pasti akan seenak hati. Semisal saja kita mentarget 12 minggu. Jadi 12 minggu itu harus sudah body goal, harus sudah berhasil, sukses. Kalau Anda tanpa target, ya udah, biasanya baru berjalan 1 hari diet Anda, program diet Anda, ketemu makanan yang enak atau sesuatu yang makanan yang kita senangi, dietnya besok lagi gitu. Hari ini nggak diet nggak apa-apa, dietnya diundur, besok lagi, besok mulai diet. Biasanya seperti itu. Makanya harus ada target di sini. Masing-masing orang beda, tergantung berat badan, tergantung tinggi badan. Misal 4 minggu atau 8 minggu sampai 12 minggu, silahkan. Itu masing-masing beda-beda, tergantung Anda mau mentarget program diet Anda berapa lama. Jadi ada 5 poin persiapan sebelum diet. Nah, sekarang kita masuk di proses diet atau fight day atau hari H pelaksanaan diet. Yang harus kita perhatikan adalah poin pertama, disiplin. Setelah kita menetapkan semua dari motivasi, rencana, niat, metode, target, ketika hari H, ketika fight day, ketika saatnya hari bertarung, kita harus disiplin sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Seperti semisal waktu istirahat, terus kemudian waktu makan, kemudian disiplin dalam menghitung kalori. Jangan sampai kita seenak hati. Jangan sampai program yang sudah kita rencanakan, pra-diet tadi, yang kita sudah mempersiapkan dengan detail, itu rusak. Disiplin penting sekali.
khususnya untuk teman-teman yang melaksanakan diet. Terus kemudian selanjutnya jangan lupa berolahraga. Mengapa harus berolahraga? Karena di situ akan membantu Anda untuk membakar kalori yang masuk. Untuk program cutting, kita harus tahu olahraga apa saja yang harus kita lakukan. Jadi jenis olahraga untuk cutting dan bulking atau penebalan itu berbeda. Jangan salah kaprah di sini. Teman-teman yang baru diet atau program cutting, perbanyak olahraga kardio. Jadi semisal jogging, bahkan jalan kaki pun boleh. Kalau jalan kaki silahkan menambah durasi yang biasanya Anda jalan kaki di lapangan yang ukurannya 400 meter 2 lap bisa ditambah menjadi 4 lap bahkan sampai 6 lap. Terus kemudian bersepeda. Terus kemudian mendaki gunung. Nah, mendaki gunung ini juga banyak kalori nanti yang akan terbakar. Tapi kita harus mengkalkulasi kembali asupan dan yang kita keluarkan. Terus kemudian sekarang yang baru rame itu Muay Thai. Muay Thai itu bagus untuk kardio atau program cutting. Jadi ada 2 poin selama proses diet. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua berolahraga sesuai dengan program Anda. Terus selanjutnya pasca diet. Setelah target Anda tercapai, jangan lupa Anda juga harus memikirkan pasca diet. Jangan sampai setelah diet Anda menumpuk lagi kalori, sehingga besok Anda harus melaksanakan diet lagi. Sebetulnya yang paling sulit bagi saya di titik ini yaitu menjaga agar supaya berat badan, massa otot, terus kemudian pola selama kita diet ini konsisten. Pasca diet itu hanya ada satu poin, yaitu konsisten. Anda harus konsisten menjaga pola makan, menjaga pola tidur, dan kemudian tetap berolahraga. Nah, ini penting. Tidak hanya fokus di persiapan dan pelaksanaan diet saja, tetapi setelah diet, setelah kita sukses, setelah body goal, kita tidak melakukan apa-apa, bahkan makan seperti harimau yang kelaparan. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa mengkalkulasi kalori yang masuk, ini akan menjadi pola hidup selanjutnya. Sebetulnya diet itu bukan sesuatu yang sulit selama kita memanajemen program diet kita dengan bagus. Pasti hasilnya juga akan maksimal. Kesulitan-kesulitan diet
itu timbul dari diri Anda sendiri. Kurangnya disiplin, terus kemudian kurang bisa menekan nafsu makan, kurang bergerak, sehingga program diet Anda gagal, dan gagal lagi. Berat badan Anda tidak turun, justru berat badan Anda nambah karena Anda stres memikirkan berat badan Anda yang tidak turun-turun. Diet itu mudah, cutting, memangkas berat badan itu mudah. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tetap semangat. Salam olahraga.